Di tengah dinamika kota Surabaya yang terus bergerak maju, berdiri sebuah kampus yang menjadi bagian dari denyut inovasi dan peradaban. Universitas Narotama menyatu dalam semangat kota dan tumbuh bersama zaman. Sebuah rumah bagi para pembelajar yang siap menantang masa depan. Universitas Narotama berdiri pada tanggal 8 Februari tahun 1981. Hadir sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, integritas, dan kontribusi nyata untuk bangsa. Dari perjalanan panjang ini, kami terus meneguhkan diri sebagai ruang bernaungnya mimpi, tempat semangat belajar bertemu dengan masa depan. Dengan pengalaman lebih dari setengah abad, Universitas Narotama tumbuh menjadi kampus yang tidak hanya mencetak lulusan berkompetensi tinggi, tetapi juga pribadi yang berkarakter dan siap membawa perubahan. Dedikasi inilah yang mengantarkan Narotama meraih prestasi membanggakan di kancah nasional. Universitas Narotama berhasil masuk dalam top 100 kampus terbaik di Indonesia, menduduki peringkat keempat perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, peringkat ke-18 PTS se-Indonesia, serta peringkat ke-56 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa kualitas, inovasi, dan komitmen adalah fondasi yang terus kami jaga. Dibangun dengan semangat kemajuan, Universitas Narotama menghadirkan berbagai fasilitas modern untuk mendukung proses belajar yang adaptif dan inovatif. Dari ruang kelas berbasis teknologi hingga laboratorium berstandar industri, setiap elemen dirancang untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia yang terus berkembang. Dalam mendukung proses belajar, kami hadir melalui Elina, sebuah sistem pembelajaran yang menjadi transformasi digital kampus. Elina bukan sekedar platform, tetapi ruang belajar virtual yang menyatukan materi, tugas, diskusi, hingga evaluasi dalam satu alur yang terstruktur dan mudah diakses. Melalui Elina, mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, tanpa mengurangi kualitas pembimbingan akademik. Inilah wujud komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya modern, tetapi juga selaras dengan tuntutan era yang semakin cepat dan dinamis. Universitas Narotama menawarkan pendidikan tinggi yang relevan dan terintegrasi, dari jenjang sarjana hingga magister, dengan 5 fakultas unggulan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, dan Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Kami membuka 8 program sarjana: akuntansi, manajemen, ilmu hukum, teknik sipil, sistem komputer, sistem informasi, teknik informatika, dan PG PAUD, serta 4 program magister: magister manajemen, magister ilmu hukum, magister kenotariatan, dan magister teknik sipil. Semua dirancang untuk membentuk lulusan yang tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi dunia nyata. Visi Universitas Narotama menjadi perguruan tinggi pro patria yang unggul dan berdampak bagi masyarakat. Misi Universitas Narotama menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat berlandaskan nilai-nilai pro patria, menyelenggarakan penelitian yang inovatif, unggul, kolaboratif, berdaya saing, dan berdampak bagi masyarakat, menyelenggarakan pengabdian yang bernilai guna dan berdampak bagi masyarakat. Komitmen Universitas Narotama menyelenggarakan pendidikan yang edutainment, penelitian yang inovatif, abdimas yang tepat sasaran, serta menjadikan nilai-nilai pro patria mampu mencetak pemimpin masa depan yang ahli di bidangnya, sebagaimana layaknya Patih Narotama telah mencetak dan menjadikan Raja Airlangga sebagai raja yang dikdaya di Pulau Jawa. Kini saatnya kamu melangkah lebih jauh bersama Universitas Narotama. Mari kita bangun masa depan yang penuh peluang melalui ilmu, integritas, dan semangat perubahan tanpa henti. Inilah ruang untuk bertumbuh. Inilah kampus yang akan mengantarkanmu menjadi generasi unggul.
Inilah Narotama, Smart University for Smart Generation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya berpantun, nanti boleh kalimat cakepnya diganti dengan reaksi tepuk tangan, boleh ya? Buah kue nih, buah leci. Jangan lupa dikupas bersama kulitnya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Selamat datang di webinar Ayo Sekolah bersama Universitas Narotama Surabaya. Tentunya webinar Ayo Sekolah merupakan program baru dari beberapa webinar kami dari BKPSDM yang tentunya merupakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi para ASN. Karena pagi hari ini kita akan membahas banyak hal yang menarik, maka pastikan Sobat Ayo Sekolah untuk tetap mengikuti sampai dengan akhir nanti. Harapan kami setelah mengikuti webinar pada hari ini, maka semakin banyak para ASN yang mengembangkan kompetensi dan kapasitas diri melalui jalur pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagai ASN. Perkenalkan, saya Yanti yang akan memandu jalannya sesi diskusi kita dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, akan saya sampaikan tata tertib webinar kita pada hari ini. Dimohon kepada para peserta untuk menonaktifkan suara atau dalam mode mute selama paparan materi. Kemudian peserta diharapkan on kamera. Selanjutnya untuk pertanyaan, Sobat Ayu Sinau dapat mengajukan melalui kolom chat atau fitur raise hand pada sesi tanya jawab yang akan saya buka nanti. Dimohon kepada peserta untuk tidak spam kehadiran di kolom chat dikarenakan akan ada link daftar hadir yang akan kami sampaikan. Jangan lupa acara ini juga kami rekam sehingga nantinya dapat diakses di YouTube BKPSDM Kabupaten Magetan. Baik, pada pagi hari ini telah hadir bersama kita narasumber dari Universitas Narotama Surabaya. Izinkan saya menyapa yang pertama kepada Bapak Dr. Insinyur Adi Prawito, MMMT IPM selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu, terima kasih. Baik, sehat nggak Bapak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, pada Bapak Dr. Haji Agus Sukoco STMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Sehat nggak Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Yang ketiga, ada Bapak Dr. Miftahul Huda SH MH selaku Kaprodi Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Pagi, sehat nggak Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, ada narasumber yang terakhir kami yaitu dari Ibu Christine Ayu Ashari SE MM selaku Direktur Kerja sama Pemasaran dan Humas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu, sehat selalu Ibu. Sehat selalu nggih kita semua. Nggih. Baik. Mengawali webinar kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan dan saksikan penyampaian selayang pandang terkait dengan Universitas Narotama Surabaya. Durasi pemaparan yaitu selama 20 menit dan kepada Ibu Christine Ayu Ashari SE MM disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dari BKPSDM Kabupaten Magetan, terima kasih. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari ASN Kabupaten Magetan, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Universitas Narotama untuk bisa berkolaborasi adalah Ayo Sekolah. Saat ini kami dari Narotama Surabaya turut hadir. Salah satunya adalah
saya bilang adalah tokohnya dari fakultas. Yang pertama ada Pak Agus Koco, beliau adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada Pak Adi Prawito, beliau adalah dekan Fakultas Teknik, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dr. Muhammad Huda, Miftah Huda, ini adalah Kaprodi Magister Hukum. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa bertanya langsung kepada Bapak dan Ibu tentang kurikulum apa saja yang ada di Universitas Utama. Apakah itu bisa digunakan atau mungkin memang Ibu cari selama ini kurikulumnya, oh ternyata ada di Universitas Utama, dan Bapak dan Ibu bisa juga tanya langsung apa saja yang diajarkan, kemudian metode pembelajarannya seperti apa ke Bapak-Bapak yang ada di Narutama. Ibu, untuk yang pertama mungkin kami akan memaparkan kurikulum dahulu, J. Baik, silakan Ibu. Pertama Pak Agus Koco, monggo Bapak untuk kurikulum Magister Manajemen. Baik, Mbak Ayu, terima kasih. Saya komisioner IPT saya. Kita tunggu bersama. Bapak Agus Sukoco masih mempersiapkan untuk materinya. Mungkin Bu, oh baik, sudah tampil di hadapan kita materi dari Bapak Dr. Haji Agus Sukoco STMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sudah masuk baik. Bisa Pak, bisa diterima dengan baik. Bisa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan profil daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama untuk program studi Magister Manajemen. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu tempat bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan diri setelah selesai daripada studi S1-nya. Karena kita program studi Magister Manajemen ini terutama sudah kita mulai sejak tahun 2000. Oleh sekarang umurnya sudah 26 tahun. Bapak Ibu sekalian, sekelas pandang ini adalah gerbang Universitas Narutama. Bapak Ibu sekalian, apabila nanti Bapak Ibu ke Surabaya melihat gerbang ini, lah ini gerbang kampus Universitas Narutama. Jadi, mungkin ada yang belum pernah datang atau sudah pernah datang, inilah ini biar nggak lupa. Ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh kampus, yaitu di sebelah kiri ini adalah gedung rektorat. Ini adalah gedungnya Bapak Rektor bersama dengan tim. Di sana beliau berkantor. Di sebelah kanan adalah I Love Narutama, supaya Bapak Ibu nanti ada rasa cinta dengan Narutama. Ini juga bisa dipakai untuk teman-teman mahasiswa biasanya untuk ambil support setelah mereka selesai pendaftaran atau selesai ujian atau selesai wisuda, mereka biasa mengambil foto-foto di tempat supaya kenang-kenangan. Inilah fakultas gedung kita Bapak Ibu sekalian, ya sebelah kiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini kalau Bapak Ibu masuk nanti Narutama telah gerbang tadi langsung ketemu di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah itu Bapak Ibu ke belakang nanti ada Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum dan Ilmu Pendidikan ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah fasilitas yang telah ada di Narutama ya, untuk ruang dosen dan administrasi. Namun ruang administrasi yang sebelah kiri itu sudah berpindah Ibu sekalian. Yang baru itu belum dikasih nama Mbak Ayu, jadi belum saya foto. Ini yang lama dan kita sudah menempati ruang baru di sebelahnya gedung A.
Baik, kita punya fasilitas cukup memadai untuk sebuah universitas, baik ruang administrasi maupun ruang dosennya. Ini adalah ruang kelas ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada kelas, tadi Bapak Ibu sekalian, kita ini kuliah kita ini izinnya adalah hybrid. Hybrid maksudnya adalah sebagian nanti kuliah dengan cara offline maupun Zoom maupun L5, dan juga nanti kuliahnya juga dengan kelas. Khusus program studi Magister Manajemen untuk hybrid ini biasanya kita mengundang profesor-profesor dari luar negeri yang banyak dari Malaysia, sehingga harapannya apa? Mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan masukan ilmu atau sharing daripada dosen-dosen di Indonesia, tapi juga mendapat sharing dari kampus-kampus yang ada di Malaysia maupun di tempat lain. Tujuannya apa? Supaya kita ini upgrade daripada level nasional, kita menjadi level yang internasional. Jadi ini uang kelas, nanti Bapak Ibu bisa di sini. Di bawahnya itulah sarana-sarana kita untuk parkir motor dan gerbang kampus. Nah, kita juga mempunyai lab, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah digunakan untuk smart kelas atau kelas hybrid. Nanti kita juga bisa menggunakan kelas ini untuk kelas di kampus. Ini juga salah satu fasilitas kampus. Kita ada ruang kesehatan bagi para warga kampus mungkin mengalami gejala-gejala kurang enak badan. Untuk tahapan awal, penanganan awal bisa kita fasilitasi di Narohadi. Ini adalah ruang meeting, biasa kita pakai untuk meeting besar. Ada misalnya tadi kita mengundang tamu dari luar negara, tamu-tamu penting kita undang di ruang meeting gedung B ini, dan juga kita ada yang gedung E biasa untuk yudisium, untuk seminar-seminar besar biasa di sana. Jadi ruangnya cukup memadai dan saya kira cukup cantik lah, seperti warga kampus yang cantik-cantik. Ibu sekalian, kita juga punya gedung yang belakang yang punya hall ya, yang cukup menunjukkan apa-apa yang menarik ya, bersih, menarik begitu. Dan sebelah kiri itu adalah yang ada di gedung C dan B, dan sebelah ke atas itu adalah gedung E kita. Jadi seperti Bapak Ibu nanti di plaza-plaza begitu saya kira. Ini nanti bisa duduk dengan nyaman dan bebas dari debu dan sebagainya. Ini adalah masjid kita yang kita tempatkan di tengah-tengah kampus. Ini menjadi satu tarikan nafas spiritual kita. Tidak hanya kita di sisi intelektual, tapi juga kita seimbangkan dengan spiritual yang ada di kampus Narotama. Selain itu kita juga ada kafetaria Bapak Ibu sekalian untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di kampus supaya tidak kesulitan untuk mencari makanan dan minuman, sehingga kita sediakan fasilitas daripada kafetaria. Bapak sekalian, inilah salah satu daripada event yang sangat besar di Narotama, yaitu sudah kita biasanya kita selenggarakan di Shangri-La Hotel. Shangri-La Hotel sudah menjadi satu event yang menjadi kenangan bagi mahasiswa setelah mereka menyelesaikan studi di Universitas Narotama. Harapannya apa? Dengan kita ini bersama-sama di gedung yang besar, gedung yang modern, maka kita ini akan memacu dari para mahasiswa supaya lebih sukses lagi, lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, Ibu sekarang kita masuk ke prodi MM ya. Sekarang kita agak serius dikit, tapi udah yang tentang kampus. Nanti sekarang kita akan masuk. Jadi MM kita Ibu sekalian, kita ini ingin mencetak yang pertama manajer SDM. Tapi memang kebanyakan daripada prodi MM ini yang ngambil bidang konsentrasi adalah SDM. Mereka memang biasanya sudah menjabat di perusahaan atau di kantor sehingga sesuai dengan bidang. Juga ada manajer keuangan.
dan investasi. Ini juga kita fasilitasi, ini nggak banyak tapi ada juga, dan juga manajer pemasaran. Ya, Bapak sekalian, targetnya ini minimal nanti Anda itu menjadi seorang manajer. Ataupun kita ingin mahasiswa itu menjadi konsultan SDM. Bapak Ibu yang tidak bekerja di perusahaan, menjadi wira swasta bisa menjadi konsultan SDM. Ada juga konsultan keuangan dan investasi, dan juga menjadi konsultan pemasaran. Ini menjadi satu leg up juga bagi teman-teman yang wira swasta untuk mengembangkan dirinya dalam konsultasi. Tapi juga kita juga menyediakan platform sebagai peneliti dan akademisi. Ini bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di S3, kita fasilitasi itu untuk menjadi peneliti maupun akademisi. Ibu sekalian, kompetensi lulusan MM ini adalah mampu menguasai ilmu, itu pasti ya. Baik itu manajemen, khususnya SDM, keuangan, investasi, pemasaran. Selanjutnya mampu menganalisis dan menyusun strategi di bidang manajemen, SDM, keuangan, dan investasi. Mampu mengembangkan ilmu manajemen dengan pendekatan ilmiah, ini kita ajarkan dengan berbagai metode penelitian yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam tesis ya. Terus mampu menghasilkan karya inovasi dalam ilmu manajemen. Jadi nanti mahasiswa itu selain daripada belajar, dia menulis tesis, juga nanti ada karya ilmiah. Ini kita fasilitasi mahasiswa itu nanti mengikuti international conference yang kita selenggarakan. Jadi tidak usah takut. Karena apa? Ini sebenarnya sudah kita setting. Jadi mahasiswa ini biasanya takut-takut, lupa gimana kok internasional, apa nggak berat? Tidak berat. Ini cuma sebagai langkah awal untuk Anda menuju pintu daripada level internasional. Mampu menghasilkan produk inovatif yang terpublikasi. Ya, ini sudah dengan karena perempat tadi. Ibu sekalian, ini adalah kurikulum yang sekarang, tapi nanti kita akan merubah sesuai dengan peraturan menteri yang baru, yang sebelumnya ini 54 SKS, nanti akan menjadi 39 atau 40 SKS begitu. Jadi kan berkurang. Jadi ini sudah memfasilitasi semester 1 ini nanti mata kuliah yang ada di bidang manajemen, ada human resource management, ada marketing management, financial management, operation management, strategic management, business risk. Nah, Ibu sekalian, nanti teman-teman ini tidak perlu takut, Pak saya S1 bukan manajemen, tidak apa-apa. Anda akan tetap di-guide supaya Anda punya basic tentang dasar-dasar daripada ilmu manajemen maupun daripada implementasi daripada ilmu manajemen ini di dalam kelas tersebut oleh dosen-dosen kita. Semester 2 cukup banyak Bapak Ibu sekalian, tapi ini nanti opsional. Opsional maksudnya itu akan dibagi-bagi sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi ada organisasi behavior, ada business ethic, organizational development of change, object leadership, ada manajemen ekonomi dan sebagainya. Ini nanti akan di semester 2. Sementara terakhir Bapak Ibu sekalian, ada managerial skill, talent management, customer behavior, investment analysis, dan portfolio management, ada riset 2. Bapak Ibu sekalian, kita ini memang desain 4 semester. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti kita ada program, yaitu program mahasiswa murni dan mahasiswa RPL. Kita sudah mendapatkan izin untuk RPL ini. Jadi RPL ini Bapak Ibu sekalian, dengan RPL yang diakui daripada pengalaman Bapak Ibu bekerja maupun sertifikasi yang telah didapatkan, ada juga jabatan yang telah dimiliki, itu akan direkognisi, akan dikonversi ke dalam mata kuliah. Sehingga Bapak Ibu nanti yang RPL ini bisa lulus dalam 2 semester ataupun 1 tahun. Tapi ini cukup berat Bapak Ibu sekalian, cukup berat maksudnya cukup padat. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul yang ngambil RPL ini agak menyisihkan waktu. Karena apa?
semester 1 ini full kuliah, semester 2 ini kuliah dengan tesisnya. Ini agak berat. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya trik supaya mahasiswa ini lulus tepat waktu. Itu bagaimana kita mengambil case daripada tesisnya ini sudah kita mulai rancang mulai semester 1 di mata kuliah Business Research Method. Dan kita sarankan untuk ambil objek penelitiannya itu di tempat Bapak Ibu aktivitas tiap hari, itu di kantornya atau di perusahaannya atau di mana, sehingga mudah untuk mengambil data dan punya pemahaman yang lebih tentang tentang bisnis proses yang ada di situ. Sehingga diharapkan dengan begitu maka analisisnya lebih dalam, terus mereka juga lebih cepat selesai. Sehingga pengalaman kita mahasiswa yang RPL ini mayoritas 90% mereka lulus tepat waktu 1 tahun. Ada juga yang tidak 1 tahun misalnya karena ada kesibukan bekerja sehingga tidak bisa menyelesaikan. Tapi 90%, lebih daripada 90% mereka lulus tepat waktu, baik yang reguler maupun yang RPL. Ibu sekalian, ini salah satu aktivitas yang kita selenggarakan untuk MM ini, bagaimana nanti kita akan ada international conference bagi mahasiswa untuk fasilitasi mahasiswa yang ingin menyelesaikan tesisnya dengan cara presentasi. Artinya mereka tidak perlu ujian di kelas, yang mungkin punya fobia dengan dosen killer, dosen yang menakutkan. Ini solusinya ini, karena ada presentasi di depan kepada chairman, chair session, dan itu nanti ada tanya jawab sedikit, nanti sudah selesai. Dengan tidak mengurangi kualitas, karena outputnya nanti levelnya adalah internasional. Ibu sekalian, itu sekilas daripada prodi MM. Sudah banyak daripada mahasiswa kita dari rumah sakit di Surabaya, dari pemerintah kota, dari Satpol PP, maupun di perusahaan daerah air minum yang ada di Surabaya, PDAM di mana itu, Lumajang, PDAM di Banyuwangi, PDAM yang ada di Kalimantan, dan banyak teman-teman Pemda yang lainnya seperti di Bojonegoro dan lain-lain. Saya kira juga saya punya mahasiswa banyak dari Auri juga banyak. Jadi itu profil daripada mahasiswa kita untuk MM, sudah banyak kita bantu mahasiswa ini untuk naik kelas, selesai studinya dengan baik, dan mendapatkan masukan-masukan maupun sharing daripada para dosen, para praktisi, para profesor baik nasional maupun internasional. Mereka mendapatkan kepuasan yang sangat baik. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian, dan mahasiswa rata-rata mengatakan bahwa kuliah MM di Narutama ini murah tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murah. Bapak-Ibu sekalian, prosesnya sangat fleksibel. Bapak-Ibu sekalian, nanti kuliah Zoom itu Bapak Ibu bisa lakukan di kantor, bisa lakukan di rumah, bisa lakukan di mana, tetapi tetap ingat bahwa kuliah Zoom ini harus diikuti, ya kan? Dan jangan lupa melihat nanti namanya ELINA, learning system kita, supaya mahasiswa bisa fleksibel untuk belajar dan bisa mengakses materi dengan baik dan juga mengerjakan tugas-tugas di situ. Saya kira itu Mbak Ayu, itu presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Koco. Ibu, kami lanjutkan untuk kurikulum selanjutnya. Ya, untuk kurikulum selanjutnya adalah Pak Adi Prasetyo. Kebetulan kami di Universitas Utama, sebagai informasi Bapak dan Ibu, ada dari ASN Magetan ini ada sekitar 20 mahasiswa yang terdaftar di kami kuliah di Prodi Magister Teknik. Nah, kebetulan ini ada Pak Adi Prawito. Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi.
Oh ini Pak Adi kayaknya sepertinya Mbak Ayu, saya belakangan ya. Oh baik Oh, Pak Adi. Pak Adi Iya. belakang. Posisinya Ya. bersamaan dengan conference Bu di Malaysia. Jadi beliau lagi di Malaysia. Ini langsung dengan Pak Huda. Kan, Oke, untuk kurikulum prodi magister hukum, mungkin Bapak dan Ibu yang bergerak di Biro Hukum di ASN, ya monggo silakan Pak Huda. Baik, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huda. Untuk sharing terkait dengan Boleh duduk ya? yang ada di Boleh. ilmu hukum. Asal jagintir. Oke. Jadi di program studi Magister Ilmu Hukum ini Bapak Ibu sama seperti yang ada di program studi Magister Manajemen. Ini karena tadi sudah diperkenalkan soal kampusnya, ya, jadi saya langsung masuk ke materi kurikulumnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau bukan dari sarjana hukum. Di program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama menerima seluruh jenjang sarjana untuk bisa lanjut ke program studi Magister Ilmu Hukum. Nah, kami sudah cukup lama dan dosen-dosen kami juga dari Narotama sangat memahami berbagai latar belakang Bapak Ibu, ya. Sama seperti juga tidak selalu sinkronnya antara pendidikan dengan bidang pekerjaan. Nah, itu tapi akhirnya akan bisa beradaptasi dan disesuaikan. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, ini sertifikat akreditasi baru keluar di tahun kemarin, ya. Jadi masih anget sertifikatnya. Ini berlaku sampai dengan 2030. Ya. Jadi akreditasinya dari perpanjangan akreditasi kita berhasil di 2025 kemarin untuk mempertahankan di B, ya. Sebenarnya mau ke A tapi profesornya agak kurang sedikit gitu ya nilainya. Baik, saya lanjutkan. Di S2, Bapak Ibu sekalian, kompetensi utama itu harus memenuhi ketentuan minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset. Sehingga profil lulusannya menjadi yang pertama legal profesional. Nah, ini menjadi analis hukum dan penegak hukum yang kompeten dalam praktikum bisnis, pidana maupun hukum kenegaraan. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya punya profesi atau punya usaha, Bapak Ibu kepingin tahu bagaimana perizinannya, bagaimana kemudian soal hukumnya, itu juga dibentuk di Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama ini. Kemudian yang kedua, profil lulusannya adalah penyelenggara negara. Ini kami banyak sekali Bapak Ibu mahasiswa di Magister Ilmu Hukum yang ASN maupun bekerja di pemerintahan, ya. Di Pemkot Surabaya ini sudah langganan menjadi mahasiswa di Universitas Narotama, kemudian dari Kabupaten Gresik, ya. Biasanya rombongan juga di beberapa kabupaten, kemudian Sidoarjo. Banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian dari teman-teman rekan-rekan kepolisian, ya. Kemudian dari TNI juga itu cukup banyak yang bergabung di Magister Hukum Universitas Narotama. Karena kebetulan juga dekan kami di Fakultas Hukum itu beliau Bapak Rusdianto Sesung itu seringkali diminta untuk menjadi narasumber di berbagai pemerintah kabupaten kota. Nah, ini dan Pak Rusdianto Sesung ini sangat nempel sekali dengan wali kota Surabaya ini, ya. Jadi segala permasalahan hukum pasti dikonsultasikan ke beliau. Nah, kemarin kita juga sudah kerjasama di Kabupaten Gresik. Jadi banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang kemudian kita arahkan ke Kabupaten Gresik, ya, untuk klinik hukum dan seterusnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Harapan kami di Kabupaten Magetan juga nanti akan seperti itu, ya. Bisa kita melaksanakan klinik hukum di sana, kemudian memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini Bapak Ibu ada perubahan terbaru di dalam Permendikbud, ya, Ristek yang terbaru nomor 53 39 2025 mengganti 53 2023. Apa hal penting yang ada di situ? Nah, ini yang tadi sedikit disinggung oleh Pak Dr. Agus. Di pasal 19 pada awalnya itu 54 SKS, kemudian berubah menjadi 36. Dikembalikan seperti yang zaman dulu, ya.
Dari yang dulu 36 jadi 54, balik lagi ke 36. Nah, sehingga ada penyesuaian kurikulum di Universitas Narutama juga. Ini juga instruksi dari rektor, khususnya di poin 4 ini, ya, ini sudah mulai diberlakukan di semester gasal 2025-2026. Gitu. Jadi beban studinya tidak terlalu berat, Bapak Ibu. Nah, ini dalam proses untuk kurikulumnya, untuk perubahannya ini masa tempuh kurikulum dan masa studi ya. Jadi ada dua hal ya yang perlu diketahui Bapak Ibu. Masa tempuh kurikulum itu waktu teoritis. Ya, idealnya waktu ideal untuk menempuh S2. Kalau masa studi itu tergantung dari mahasiswanya. Kalau mahasiswanya rajin berarti akan sama dengan masa tempuh kurikulum. Kalau mahasiswanya agak nyantai, ya enggak apa-apa, bisa agak lebih panjang begitu. Nah, jadi desainnya di Magister Ilmu Hukum, beban belajarnya 36 SKS ya, kemudian dirancang 3 semester. Hanya 3 semester, jadi 1,5 tahun Bapak Ibu di prodi S2 ya. Dan batasannya itu tidak melebihi 2 kali masa tempuh, jadi tidak lebih dari 6 semester. Dan tidak mungkin lah Bapak Ibu 6 semester selesainya. Jadi kita rancang 3 semester sudah selesai, 1,5 tahun Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan pasal 16, ini kalau orang hukum pasti akan mencantumkan pasal-pasalnya di sini, dasar hukumnya ya. Pasal 16 ayat 1, pemenuhan beban belajar itu bisa dilakukan dalam bentuk kuliah, ini tatap muka ya, kemudian responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, kemudian studio, penelitian, perancangan, dan seterusnya. Nah, di Magister Ilmu Hukum itu mengadopsi pelaksananya bentuk kuliah dan penelitian, termasuk juga nanti ada pengabdian kepada masyarakat. Ini yang diambil, karena ini pilihan. Jadi perkuliahan itu bisa dilakukan dengan berbagai bentuk, ya. Nah, kemudian ini sebaran SKS-nya di semester 1 Bapak Ibu nanti akan menempuh beban 15 SKS, semester 2 12 SKS, dan semester 3 9 SKS, totalnya 36. Ya, jadi relatif ringan Bapak Ibu. Nah, ini gambaran mata kuliahnya di kurikulum. Di semester pertama nanti Bapak Ibu akan full teori. Ya, full teori. Perkuliahan pada umumnya. Ya, dengan menggunakan metode Zoom, hybrid ya, itu Bapak Ibu perkuliahan pada umumnya ya, kuliah, kemudian mengerjakan tugas dan seterusnya. Di situ ada 15 SKS dengan 6 mata kuliah. Ya, filsafat, teori, ini mata kuliah yang khas di program magister maupun doktoral. Kemudian ada kapital selekta dari hukum bisnis, pidana, dan kenegaraan. Nah, ini di kenegaraan ini kalau Bapak Ibu bekerja di pemerintahan, tentu di sini diskusinya akan sangat dinamis sekali. Kemudian terakhir ada penelitian hukum, ini untuk persiapan dalam penulisan. Nah, di semester 2 Bapak Ibu, ini ada banyak sekali mata kuliah, tapi sifatnya pilihan. Bapak Ibu hanya memilih 2 mata kuliah saja. Ya, bisa di kelompok hukum bisnis, bisa di kelompok hukum pidana, atau di kelompok hukum kenegaraan. Nah, ini tergantung minat Bapak Ibu sekalian. Hanya memilih 2 mata kuliah saja. Bentuknya di semester 2 ini, perkuliahannya dilakukan melalui riset. Jadi Bapak Ibu di situ nanti akan mengajukan isu hukum, kemudian melakukan penelitian, dibimbing oleh dosen, ada asistensi begitu. Sudah outputnya adalah laporan penelitian. Output dari mata kuliahnya, laporan penelitian. Ya. Setelah itu kemudian Bapak Ibu dipersilakan juga untuk nanti mengambil publikasi hukum. Ini jurnal ya. Jurnal Bapak Ibu. Jadi jurnal bisa dari hasil penelitian nanti dikembangkan, bisa dibentuk sebagai jurnal. Nah, kemudian di semester 3 ada webinar. Webinar itu seminar, tetapi kita coba rangkai dalam bentuk webinar sehingga pembiayaannya lebih minim begitu ya. Itu webinar hukum, nanti Bapak Ibu yang menjadi pembicara di sini, pemateri di sini. Ya, webinar hukum. Dan kemudian tentu sudah bisa memulai tesis di semester 3. Ya, pengerjaan tesis ini diselesaikan di semester 3. Nah, ini kenapa kita munculkan di semester 4 ada, ini untuk memberikan ruang kepada Bapak Ibu, kalau misalnya memang ada tugas-tugas yang tidak bisa ditinggal, sehingga ada terkendala,
kita masih fasilitasi di semester 4 untuk melanjutkan tesisnya. Ya, melanjutkan tesisnya. Jadi kami sangat fleksibel menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikannya. Nah, ini ya, jadi semester 1 15, semester 2 12, dua mata kuliah saja. Dua mata kuliahnya bebas, bisa kenegaraan dengan hukum perdata boleh, dua-duanya hukum kenegaraan boleh, dari hukum pidana boleh, bebas sesuai dengan Bapak Ibu sekalian ya. Ini strukturnya ya, kalau kita bicara dari awal ini teori tadi semester 1, kemudian penelitian silahkan dipilih hukumnya. Kemudian ada publikasi juga ya. Kemudian webinar dan tesis ya. Itu strukturnya. Ini di hukum pidana dan hukum kenegaraan. Nah, nanti di tengah-tengah Bapak Ibu, di tengah-tengah ya itu ada baksos dan kegiatan ilmiah lain. Ini yang saya maksudkan tadi untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena Bapak Ibu di semester 1 itu sudah mendapat teori secara komprehensif, nanti di pertengahan antara semester 1 dan semester 2, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, nah, di Magister Ilmu Hukum biasa melakukan kegiatan klinik hukum. Ya, klinik hukum. Klinik hukum itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian membuka meja-meja untuk konsultasi. Apa masalah hukum yang dihadapi masyarakat, kita bantu untuk memberikan solusinya. Gitu. Ya, ini sudah dilaksanakan beberapa kali dan kalau di Kabupaten Gresik ini sudah pesan Bapak Ibu. Jadi pesan nanti klinik hukumnya ditaruh di Gresik. Nah, ini kita dapat cukup banyak pesanan ya. Oke. Nah, ini kemudian aktivitas di semester 2 ya. Pelaksanaannya di semester 3 ya. Kemudian publikasi ya, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika sudah masuk di program studi Magister Ilmu Hukum ya, terkait dengan pedoman-pedoman dan lain sebagainya. Tapi nanti akan lebih baik diperdalam dengan diskusi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu butuhnya seperti apa, nanti akan kita diskusikan bersama. Jadi pada intinya di Magister Ilmu Hukum kami sangat fleksibel, satu. Yang kedua, dari pengajarnya ini adalah praktisi-praktisi ya, yang memiliki kompetensi di bidangnya. Saya sendiri pernah menjadi tenaga ahli di fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian juga merangkap sebagai advokat juga di beberapa perusahaan ya. Jadi semuanya praktisi. Ada yang murni di bidang pemerintahan, ada yang kemudian dimix dengan advokat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu akan mendapat ilmu yang sangat komprehensif dan relevan di permasalahan lapangan. Saya kira cukup itu dari saya, Bu Ayu. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Adi Praito untuk pemaparan kurikulumnya. Baik, terima kasih Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian. Mohon dibantu Mas Jola materinya. Kasih tadi untuk gimana ya? Tunggu ini aja sama Bu Bibi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Magetan ya. Ini inisiasi oleh BKS DM Kabupaten Magetan. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk mengadakan sosialisasi khususnya di Fakultas Teknik. Saya sendiri tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Adi Prawito. Kebetulan saya diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Narotama. Mohon maaf ini kalau suasananya agak berisik karena saya masih di bandara ini mengantar rombongan dari Magister Teknik Sipil dan S1 untuk mengadakan konferensi internasional dan juga lawatan di Universitas Teknologi Mara
di Malaysia. Mohon maaf, ini agak terganggu sedikit ya. Lanjut, Mas. Jadi saya akan sedikit memperkenalkan Fakultas Teknik. Tadi kalau universitas sudah disampaikan Mas Pak Agus Sukoco sebagai dekan yang sedikit menyinggung universitas. Saya fokus ke Fakultas Teknik. Lanjut. Untuk visi misi karena ini ada yang terbaru, jadi yang mohon maaf materi saya ini masih yang 2025 awal, jadi ada perubahan visi misi. Jadi ini tidak saya jelaskan. Saya akan langsung ke materi selanjutnya, slide selanjutnya. Terus Mas langsung ke sejarah ya. Sejarah. Ini sejarah Fakultas Teknik. Fakultas Teknik itu didirikan bersamaan dengan fakultas-fakultas yang lain ya, pada sekitar tahun 1983. Jadi sudah cukup lama, sudah hampir 43 tahun, berbarengan dengan ekonomi dan teknik dan hukum ya. Dan hukum itu untuk prodi Teknik Sipil S1. Sedangkan untuk prodi Magister Teknik Sipil itu didirikan pada tahun 2017. Jadi hampir 9 tahun ini ya, hampir 9 tahun. Dari mulai awal berdiri yang diawali dengan sedikit mahasiswa yang sekarang cukup berkembang dengan sangat baik. Terus tentunya untuk akreditasi ini sangat penting bagi keberadaan suatu program studi. Untuk akreditasi S1 atau prodi Teknik Sipil itu terakreditasi B. Ini setara kalau sekarang adalah baik sekali. Jadi kalau dikonversi sebetulnya ini baik sekali. Sedangkan akreditasi untuk Magister Teknik Sipil itu saat ini dengan akreditasi baik sekali. Yang tahun 2024 ini mendapat akreditasi dari LAM Teknik, nanti berlaku sampai 2029, jadi 5 tahun. Jadi ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan bagi ASN ya. ASN akreditasi yang dibolehkan kalau nggak salah, kalau pakai yang lama itu B, kalau yang pakai yang baru adalah baik sekali. Terus, nah ini saya kira tidak saya jelaskan, ini karena sudah lama, ada pergantian periodisasi dekan, mulai dekan pertama sampai dekan sekarang ini, yang saya diberikan amanah untuk sampai tahun 2026 nanti. Terus, nah ini strukturnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada dekan, terus ada kaprodi. Kebetulan di Fakultas Teknik itu hanya ada 2 prodi, yaitu prodi Teknik Sipil S1 dan prodi Magister Teknik Sipil. Di dalam prodi-prodi tersebut tentunya ada supporting dari unit-unit fakultas maupun dari unit universitas. Jadi unit fakultas ada ketua penyaminan mutu ya, kepala unit penyaminan mutu, ada kelompok jabatan fungsional dosen, ada senat unit fakultas, ada bagian tata usaha yang nantinya akan berhubungan dengan administrasi kemahasiswaan untuk menunjang dari proses pembelajaran di Fakultas Teknik. Dan kepala laboratorium tentunya untuk menunjang kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam peningkatan kompetensi bidang-bidang keilmuan. Terus
Mungkin saya perkenalkan dulu kembali lagi, Mas Jola. Untuk Kaprodi Teknik Sipil itu adalah Bapak Roni Duratun Nasihin, STMT. Untuk Kaprodi Magister Teknik Sipil, Bapak Dr. Insinyur Kospiati, MT SH IPU. Terus Mas Jola. Kami didukung oleh tenaga sumber daya yang cukup mumpuni. Ini ada dosen tetap di Fakultas Teknik, ada 14 dosen tetap, yang hampir 50% adalah bergelar doktor dan magister ya, tentunya untuk menunjang proses pembelajaran di Fakultas Teknik. Sedangkan tekniknya itu ada 3, ada kepala TU dan staf TU. Jadi yang mendukung proses pembelajaran di dalam Fakultas Teknik. Terus Mas. Ini profil daripada mahasiswa untuk 3 tahun atau 4 tahun terakhir, jumlah mahasiswa di Fakultas Teknik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik itu S1 maupun S2. Jadi mulai dari COVID sampai sekarang terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Alhamdulillah ini kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran di Fakultas Teknik. Itu terdiri dari ada yang dari swasta, dari ASN, baik itu dari ASN dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi, maupun dari pemerintah pusatnya, yang dari balai-balai banyak sekali yang melakukan pembelajaran atau proses peningkatan pembelajaran di Fakultas Teknik. Itu terjadi di S1 maupun S2. Dan kami membuka program RPL yang tadi sudah dijelaskan bahwa di RPL itu kita mengakui pengalaman dari Bapak Ibu sekalian yang nanti akan dikonversi menjadi mata kuliah yang relevan daripada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian yang nanti dilampirkan bukti-buktinya. Nah, itu bukti-bukti surat referensi, surat keterangan, SK, dan lain-lain. Terus ini jumlah mahasiswa aktif yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mengalami peningkatan dan seiring juga dengan jumlah lulusan juga. Jadi jumlah lulusan memang ada beberapa kendala ya, karena teman-teman di Fakultas Teknik ini juga banyak yang bekerja, tapi penyelesaiannya untuk S1 itu hampir 80% lah ya bisa menyelesaikan. Untuk S2 itu hampir 95% ya, 95% bisa menyelesaikan tepat waktu yang telah disyaratkan di dalam kurikulum. Terus nah, ini sarana prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Teknik. Tentunya untuk menunjang pembelajaran yang baik, kami juga mempersiapkan fasilitas laboratorium. Yaitu ada laboratorium mekanika tanah, laboratorium beton, laboratorium ukur tanah, laboratorium studio gambar dan modeling, laboratorium hidrolika dasar dan perapat. Dan juga fasilitas kuliah yang ada di gedung E. Ini pada semester ini kami sudah pindah, mempunyai dipusatkan di gedung E, Fakultas Teknik, untuk menunjang kegiatan dari proses belajar mengajar tersebut. Terus
Ini Mohon secara izin, visual, Bapak. laporan yang ada. Terus, Mohon izin Bapak, Pak Adi. ya, Mohon maaf suaranya. Oh baik, sudah kembali lagi. Oh, ya. Tadi sempat Oke. jauh sekali suaranya Bapak. oke, ya, Baik. terima kasih. Terima kasih. Terus, Mas, Bisa dilanjutkan Bapak. visualisasinya. Laboratorium yang ada di Fakultas Teknik. Terus, Maaf Bapak. Mohon maaf Pak Adi. Mungkin bisa lebih mendekat lagi. Hilang lagi iya. Bapak suaranya. ya, Nah oke. seperti ini bisa. Jelas, Bu? Hilang lagi Bapak. Mungkin bisa maju lagi sedikit Bapak. Oke. Hilang lagi tadi soalnya. Oh, sekarang ada ya? Bisa ya? Hilang Pak. Kecil sekali Pak suaranya. Oke. Bisa sekarang, Bu? Ya ini lebih jelas Bapak. Oke. Jadi Baik, kurikulum Bapak. yang ada di Fakultas Teknik itu ada nanti ada semester 1 dan semester 2, semester 3. Jadi kita menganut 3 semester ya. 3 semester dengan beban kuliah itu 54 SKS. Jadi setiap semester itu terbebani 18 SKS, semester 1, semester 2, dan semester 3. Nah, ini ada 3 konsentrasi yang ada di Fakultas Teknik untuk magisternya. Ini untuk S1 ya. Kalau S1 ini ada 144 SKS. Itu 144 SKS yang ditempuh dalam 8 semester. Terus Mas. Terus Mas. Ini 140 SKS, ada 8 semester Ya. yang harus ditempuh di dalam S1. Pak Adi suaranya jauh Suaranya Bapak. hilang lagi. Oke. Gimana? Bisa ya? Halo? Kurang besar Bapak izin. Halo? Ya, lebih. Ya, mohon Ya maaf. ini baru bisa. Agak cepat aja ya. Ini masih di bandara mungkin terganggu ya. Terus Mas, yang S2, ya, S2 itu ada tadi 54 SKS yang terbagi dalam 3 semester. Masing-masing semester ada 18 SKS. 18 SKS, nanti di semester akhir, semester 3, itu kita ada penulisan karya ilmiah ya, atau tesis, dan nanti ada seminar internasional. Dan di S2 itu ada 3 mata kuliah, 3 konsentrasi. Konsentrasinya adalah untuk manajemen konstruksi, transportasi, dan manajemen sumber daya air. Nah, nanti masing-masing bisa dilihat pada brosur ya, itu ada mata kuliah yang harus ditempuh untuk sumber daya air, masing-masing konsentrasi untuk transportasi, untuk manajemen konstruksi. Dan di masing-masing semester nanti ada mata kuliah yang wajib harus ditempuh. Jadi selain nanti mata kuliah konsentrasi, ada mata kuliah wajib yang harus ditempuh, tapi jumlahnya tetap 18 SKS. Ya. Terus, nah ini semester 3, berbagai yang ditawarkan, nanti ada pilihan, mata kuliah pilihan di masing-masing konsentrasi. Terus Mas, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Fakultas Teknik, mengenai ada penelitian, ada pengabdian, dan tentunya ada pembelajaran di dalam proses tridharma ya, tridharma. Dan di fakultas kami, di Fakultas Teknik, juga mengikuti dari hibah-hibah yang dilakukan oleh Kementerian Saintek. Alhamdulillah teman-teman dari sejawat dosen beberapa kali memenangkan hibah tersebut. Terus Mas, nah ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Fakultas Teknik.
yang tadi mengikuti hibah, melaksanakan kegiatan seminar, mengikuti lomba-lomba di perguruan tinggi untuk S1, melaksanakan kuliah lapangan, melakukan pelatihan teknopreneur dengan industri, melakukan kegiatan kemahasiswaan, bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Seperti sekarang ini kami mengadakan konferensi internasional dan workshop dengan universitas 3 university, 2 dari Malaysia, 1 dengan Taiwan. Di Malaysia sekarang ini kita membawa rombongan sekitar 80 mahasiswa ya dengan dosen. Terus kita bekerjasama dengan asosiasi, industri, dan stakeholder terkait. Nah, ini visualisasi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di dalam periode waktu 1 tahun dan akan kami lakukan secara kontinu ya di dalam mengisi kegiatan Tridharma di universitas maupun di fakultas. Kami yang menjadi andalan kami, menjadi unggulan, itu kita bekerjasama dengan University Taiwan, Sinchon. Kami setelah memberangkatkan untuk S1 10 mahasiswa ya, 10 mahasiswa dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah Taiwan. Jadi semuanya gratis, double degree, dan nanti mendapat ijazah dari Narotama. Semester 5 nanti ada seleksi, terus nanti kuliah di sana selama 2 tahun. Selanjutnya dilakukan magang selama 2 tahun. Jadi semuanya dibiayai oleh pemerintah Taiwan yang bekerja sama dengan industri. Jadi ini unggulan kami, dan ini tidak semua universitas, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di Jawa Timur hanya 3 ya. Narotama, ITAT, ITS, dan Unisma. Nah, ini yang kemarin kita sudah MOU. Dan ini untuk tahun ini kita sedang menjajaki lagi, ditawari dari sana. Ini sudah kita jajaki untuk S2-nya. Jadi untuk S2 nanti kalau S1 itu mau melanjut ke S2 itu bisa langsung ke universitas di Taiwan. Dan 2 S2 juga kita jajaki juga. Jadi monggo putra-putri Bapak Ibu yang ingin di Taiwan kita bisa menghantarkannya karena kuota dari Narotama itu cukup banyak. Jadi kemarin kita ada 10 mahasiswa yang seharusnya kuota yang kita dapatkan. Jadi dan kita bimbing itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk tesnya kita bimbing untuk kursus bahasa Inggrisnya kita fasilitasi, dan untuk bahasa Taiwannya difasilitasi oleh donornya. Jadi itu unggulan dari Fakultas Teknik. Monggo di kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk putra-putrinya, sanak saudara yang ingin kuliah di luar negeri. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Yang lain-lain ini gambar-gambar saja, visualisasi hasil kerjasama kita, kegiatan kita selama periode tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahun yang nanti akan kita lakukan. Dan kami selalu meningkatkan kompetensi ya. Kemarin juga kita dapat hibah dari Dikti mengenai peningkatan kompetensi mahasiswa untuk IT. Jadi itu yang bisa meningkatkan mahasiswa di dalam nanti bersaing dengan mahasiswa yang lain yang kalau sudah lulus dan nanti bisa mengisi kesempatan kerja di berbagai lini, khususnya di jasa konstruksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama para kurikulumnya. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, karena sudah mengetahui untuk kurikulum apa saja yang diajarkan di Narotama terkait dengan prodi magister manajemen, kemudian magister hukum, kemudian magister teknik yang kebetulan juga beliau-beliau hadir di sini. Nah, saya tambahkan lagi pusing-pusingnya Bapak dan Ibu, yaitu adalah biayanya berapa. Nah ini yang ditunggu ini Bu. Ini bagian saya Bu. Oh baik.
Baik Bapak dan Ibu, sudah tampil nggih di layar Bapak dan Ibu? Sudah. Sampun nggih. Baik, ini adalah kami dari Unisara Utama. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak ganteng yang ada di Narutama nggih. Nah, ini adalah sejarah kampus kami. Kami ada di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 51 Surabaya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu hadir di Surabaya atau mungkin soal di Surabaya, bisa soal ke kampus kami, bisa melihat kampus kami. Biasanya kampus kami itu adalah small and beautiful gitu ya Bapak dan Ibu, karena size-nya tidak terlalu besar tapi padat. Jadi ketika Bapak dan Ibu di Narutama, nanti untuk pelayanan juga satu pintu, kemudian kami juga ketika Bapak hadir, nanti akan ada pendamping, Bapak misalkan butuh apa, butuh pelayanan administrasi, akademi, dan sebagainya, itu pasti akan kami dampingi, seperti itu kalau di kami, karena memang SOP di Narutama seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, sejarah kampus kami ini adalah kami berdiri itu sejak tanggal 8 Februari tahun 1981. Kebetulan kampus kami ini adalah kampus lumayan lama, tua, karena memang didirikan oleh dua kampus besar, salah satunya adalah Universitas Airlangga dan ITS. Jadi dosen dari Universitas Airlangga dan dosen ITS bergabung sehingga menciptakan, menerbitkan gitu ya, melahirkan kampus ini adalah kampus Narutama Surabaya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Sukoco, Dr. Agus Sukoco, dan kemudian juga dari ada di company profil kami. Ini adalah peringkat kampus kami, salah satunya adalah peringkat keempat perguruan swasta terbaik di Indonesia. Kemudian peringkat 56 nasional perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa cek di website kami itu terjelaskan juga. Baik. Di kami, di Unisara Utama Surabaya ini, kami ada 5 fakultas Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Hukum, kemudian Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di kami ada 12 prodi. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada S1-nya akuntansi dan manajemen Bapak dan Ibu. Untuk magister manajemennya untuk prodi S2. Kemudian di Fakultas Hukum ada ilmu hukum, ini untuk S1-nya. Kemudian untuk S2 ini adalah magister ilmu hukum dan magister kenotariatan. Namun bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk kuliah magister kenotariatan, itu S1-nya harus atau wajib Fakultas Hukum atau S1-nya adalah jurusan hukum. Kemudian Fakultas Teknik, kami ada prodi S1-nya adalah Teknik Sipil, yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Untuk yang S2-nya adalah Magister Teknik Sipil. Kemudian di Fakultas Ilmu Komputer, ini ada 3 prodi Bapak dan Ibu, dan ini di prodi sarjana, Sistem Informasi, Sistem Komputer, kemudian Teknik Informatika. Kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu LPG Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, kemudian, nah ini adalah biaya. Jadi di kami ini ada program reguler dan program RPL. Program reguler ini ditempuh selama 3 semester Bapak dan Ibu. Kami memang karena ada kemitraan dengan BKPSDM Magetan dan kami sudah ada MOU dengan Bupati Magetan, maka kami memberikan harga khusus kemitraan untuk Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu mendaftar di Universitas Utama Surabaya. Nah, ini adalah biaya paket jalur reguler Bapak dan Ibu. Kami memang ada biaya paket selama 3 semester. Ini biayanya. Nah, kemudian ada uang pendaftaran 1 juta, kemudian ada uang gedung 2.500.000, kemudian uang SPP memang kami hitung selama 12 bulan saja, karena di semester ketiga itu biasanya teman-teman mahasiswa ini hanya tesis saja, biasanya seperti itu. Kemudian ada registrasi selama 2 semester, kemudian ada biaya tesis. Nah, biaya ini belum termasuk biaya wisuda, biaya TOEFL, dan biaya sertifikasi yang kami benar terintegrasi dengan BNSP. Kemudian
Kemudian ini adalah proses dan syarat pendaftaran jalur reguler Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan kami bantu untuk prosesnya. Yang pasti kalau misalkan Bapak dan Ibu berminat kuliah di tempat kami akan adakan untuk WA group. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan kami pantau dari awal pendaftaran sampai Bapak selesai kuliah. Seperti teman-teman Bapak dan Ibu, rekan-rekan Bapak dan Ibu yang sudah berkuliah di tempat kami. Kemudian ada 20 ASN dari BKPSDM Magetan yang kuliah di Prodi Magister Teknik. Jadi apa kesulitan administrasinya, kemudian keuangannya, sampai Bapak dan Ibu mungkin kesulitan untuk menjangkau pelayanan administrasi, nanti kami akan bantu. Pasti akan kami dampingi sampai Bapak dan Ibu selesai untuk melaksanakan studi lanjut di Narutama. Ini adalah berkas pendaftaran yang pertama ya Bapak dan Ibu, salah satunya adalah legalisir ijazah, transkrip nilai, karena nanti ijazah Bapak dan Ibu harus kami validasi dulu di PD Dikti. Karena kalau misalkan ijazah Bapak dan Ibu S1 tidak terdaftar di PD Dikti, kami masih belum bisa untuk menerima Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa Narutama. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian ada fotokopi KK dan KTP, pas foto 3x4 berwarna 3 lembar, 4x6 hitam putih 3 lembar. Salah satunya ya tadi yang saya sampaikan adalah verifikasi data, kemudian mendapatkan nomor pendaftaran, melakukan proses pembayaran pertama adalah 2 juta. Jadi 2 juta ini sudah dipotongkan dari biaya yang tadi 20 juta Bapak dan Ibu. 2 juta ini sudah termasuk biaya pendaftaran dan biaya angsuran uang pangkal. Kemudian baru proses penerbitan NIM jika memang persyaratan Bapak dan Ibu ini memang sudah divalidasi dan lengkap dan memang S1 Bapak dan Ibu sudah terdaftar di PD. Proses program RPL. Kalau program reguler ini 1,5 tahun Bapak dan Ibu. Kalau program RPL kami 1 tahun. Jadi hanya 12 bulan Bapak dan Ibu bisa langsung selesai lulus kuliah seperti itu. Nah, kenapa mengambil RPL di Narutama Bapak dan Ibu? Yang pasti karena kami memiliki beberapa asesor. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan di-asesmen dokumen-dokumen Bapak dan Ibu oleh asesor kami yang memang sudah tersertifikasi di NSP. Sehingga apa yang ada, kompetensi apa yang Bapak dan Ibu miliki di luar sana akan kami konversi berupa asesmen kompetensi yang kami konversi di SKS. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian sistem pembelajaran kami ini adalah fleksibel. Tadi yang disampaikan oleh Bapak-bapak sebelum saya tadi. Jadi kami berbasis e-learning dan LMS. Kemudian kami memiliki STIA Bapak dan Ibu yang terintegrasi dengan PD Dikti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu daftar di Narutama, bagaimana cara ngeceknya Bapak dan Ibu apakah terdaftar atau tidak di PD Dikti? Itu bisa langsung membuka websitenya di PD Dikti. Ada nanti Bapak dan Ibu di sana tercatat nama dan NIM. Kemudian pertama kali Bapak daftar di Narutama itu sudah terintegrasi langsung dengan PD Dikti. Kemudian kepastian PIN sebagai syarat lulusan mahasiswa. Jadi ijazah kami ini adalah tidak sembarangan untuk dikeluarkan. Karena ketika kami melakukan ijazah, kami harus melaporkan dulu kepada LLDikti. Dari LLDikti kemudian divalidasi, setelah itu mendapatkan PIN. Nah, PIN ini yang akan menjadi nomor seri di ijazah Bapak dan Ibu nantinya. Sehingga nanti ke depan, seandainya Bapak dan Ibu melakukan meningkatkan ya jabatan Bapak dan Ibu atau promosi jabatan, kemudian dicek dulu ijazahnya, otomatis PIN Bapak dan Ibu ini atau ijazah Bapak dan Ibu ini bisa dilakukan dicekkan di Narutama dan terintegrasi dengan PD Dikti. Kemudian salah satunya adalah harga terjangkau dengan mekanisme pembayaran yang fleksibel. Jadi tadi pembayaran yang saya sampaikan itu bisa diangsur sampai Bapak dan Ibu selesai perkuliahan. Seperti itu. Kemudian salah satu persyaratan Bapak dan Ibu seperti yang saya sampaikan, biasanya ASN ini kan banyak sekali yang harus dilengkapi, salah satunya adalah sertifikat Sierra ini. Sertifikat Sierra ini adalah sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh Dikti dan LDikti untuk kami Narutama yang menyelenggarakan program RPL. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan di kampus-kampus lain mungkin yang mengadakan RPL ditanyakan dulu apakah ada sertifikat Sierra-nya atau tidak. Nah, di kami ini sudah ada sertifikat Sierra.
Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu melakukan izin belajar atau pengajuan izin belajar, salah satunya persyaratannya biasanya adalah sertifikat syara ini, kemudian izin akreditasi, kemudian adalah izin rekomendasi hybrid Bapak dan Ibu dari LDT. Karena tidak semua kampus-kampus itu memiliki surat rekomendasi dari LDT untuk penyelenggaraan pembelajaran secara hybrid atau online. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah biaya kelas kemitraan. Jadi adalah biaya paket 21.500.000. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini apakah bisa diangsur? Bisa. Jadi pembayaran pertama adalah sama seperti reguler. Pembayaran pertama 2 juta, Bapak dan Ibu langsung bisa mendapatkan nomor induk mahasiswa dan bisa langsung kuliah. Nah, untuk sisanya bagaimana Mbak Ayu gitu? Nah, sisanya ini bisa diangsur Bapak dan Ibu sampai Bapak dan Ibu selesai perkuliahan. Seperti itu. Nah, ini adalah persyaratan jalur RPL. Nanti pasti ketika Bapak dan Ibu berminat di kami, seperti yang tadi saya sampaikan, kami akan bantu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu kesulitan, Bu, ini kan ada formnya banyak nih Bapak Ibu, ada 10 form. Nah, nanti Bapak Ibu hanya cukup mengisi 3 form saja. Jadi ada form 2, 3, dan 5. Nanti yang di form 5 ini adalah kurikulum vitae Bapak dan Ibu. Dan ini wajib untuk diisi Bapak dan Ibu. Nah, untuk form 2 dan form 3 dan proses pengumpulan dokumen Bapak dan Ibu akan dibantu oleh tim kami. Sehingga Bapak dan Ibu tidak kesulitan dalam mengeluarkan atau memberikan dokumen Bapak dan Ibu sebagai pendamping asesmen gitu ya, sebagai pendamping dokumen untuk dilakukan asesmen. Seperti itu. Ini proses pendaftaran seperti sama dengan reguler Bapak dan Ibu, cuma bedanya kalau RPL ini ditambahkan dengan dokumen-dokumen kompetensi yang Bapak dan Ibu miliki. Seperti itu. Untuk asesmennya pun juga sama Bapak dan Ibu, pasti kami akan bantu semaksimal mungkin, gitu ya. Di tempat kami gitu. Jadi di Magister Manajemen dan Magister Pengatariatan ini hari Senin sampai dengan hari Kamis, hybrid Bapak dan Ibu itu pukul 6 sore sampai pukul 9 malam. Kemudian di Magister Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Sipil itu juga sama di jam-jam ini juga. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu misalkan ada satu kelas gitu, biasanya mereka pengennya weekend di hari Sabtu. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa ini janjian sama dosennya, Bapak kita kuliahnya atau mata kuliah ini di hari Senin ya, atau di hari Kamis ya, atau di hari Selasa, itu bisa. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa perkuliahan kami sangat fleksibel, jadi kami mengikuti jadwal dari rekan-rekan mahasiswa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah sesi pertanyaan. Saya kembalikan lagi ke Bu Yanti. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Christine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemaparan setelah disampaikan Sobat Ayo Sekolah. Nah, ini waktunya kita masuk pada sesi tanya jawab. Akan saya buka untuk boleh Sobat Ayo Sekolah yang mau raise hand juga boleh, atau mungkin lewat chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan saya akan membacakan masing-masing pertanyaan. Yang pertama dari Dian Puspitorini. Izin bertanya, untuk Magister Ilmu Hukum apa saja peminatannya, lalu apa saja benefit yang akan saya dapat jika saya menempuh pendidikan di Universitas Narotama. Untuk S3 apakah tersedia di Universitas Narotama? Wah, ini banyak sekali ini Bu. Kemudian sebagai informasi, saya lulusan Magister Ilmu Hukum dengan peminatan Hukum Kesehatan. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan ke BKPSDM belakangan aja ini. Sepertinya ini mungkin kita ke Bu Christine yang akan menjawab ini sepertinya. Atau mungkin bisa langsung ke masing-masing. Silakan Bapak. Sepertinya bisa langsung masing-masing aja Bapak Ibu. Boleh. Ini yang pertama, ini benefitnya ini apa yang akan didapatkan? Monggo Pak Huda untuk Magister Hukum. Baik, terima kasih.
izin jawab terkait dengan pertanyaan benefit ya yang didapatkan. Tentu yang pertama di Narotama ini secara keilmuan diampu oleh dosen-dosen yang sangat kompeten di bidangnya, sehingga permasalahan Bapak Ibu yang ada di masing-masing tempat pekerjaan itu bisa langsung dikomunikasikan pada saat perkuliahan. Ya, jadi gampangnya begini, Bapak Ibu dapat ilmu sekaligus konsultasi gratis gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu ke advokat atau di luar jam perkuliahan tentu akan berbayar ya, ada biayanya untuk konsultasi. Tapi kalau di dalam perkuliahan akan sangat baik ya untuk dinamika diskusi di kelas ya. Nah, kemudian untuk S3 ini mohon maaf, S3 ini masih dalam proses Bapak Ibu. Jadi kebetulan S3-nya belum buka ya, tapi dalam proses. Semoga dalam waktu dekat bisa segera kami buka S3 untuk di Fakultas Hukum. Tuh, saya rasa itu untuk kelanjutannya ini di KPSDM ya. Ya. Itu Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan pada kami, bagaimana jika izin belajar di rencana kebutuhan OPD kami tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan magister ilmu hukum. Nah, nyatanya Bapaknya ini kan sudah selesai ya untuk magister ilmu hukumnya, tapi mungkin yang bagi yang S1, nah kemudian mau bersekolah untuk mengambil magister ilmu hukum, silahkan bisa berkoordinasi langsung dengan kepegawaian masing-masing, bisa dilihat untuk rencana kebutuhannya seperti apa yang ada di instansi masing-masing, begitu ya. Untuk Mbak Dian Puspitorini. Baik, kami lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Dio Amali. Izin bertanya. Yang pertama, untuk jadwal perkuliahan prodi Magister Manajemen seperti apa, hari dan waktunya. Kemudian untuk program LPL, masa kerja dapat dikonversi menjadi berapa SKS. Kemudian yang ketiga, untuk bimbingan tesis, apakah bisa melalui daring? Silakan. Magister Manajemen ini tadi terima kasih. Dengan Pak Agus, monggo Pak Agus. Pertama untuk sistem jadwal perkuliahan. Jadi untuk kelas yang kita selenggarakan, kelas reguler, kita kuliah di sore hari, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Misalnya Pak, saya pengen kuliah satu grup kelas Magetan di kelas Jumat Sabtu. Itu kalau ingin customize kita juga bisa. Nanti tidak ikut yang reguler itu, nanti kita buatkan kelas khusus hari Jumat dan Sabtu, mengikuti daripada jadwal Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih fleksibel. Nah, itu yang jadwal kuliah. Yang selanjutnya untuk bimbingan tesis fleksibel kita ya. Seperti saya ini punya bimbingan di Nias, Pulau Nias ada, di Papua ada, jadi kita bimbingan secara online, secara Zoom, kirim file, kita review, begitu. Itu sangat fleksibel, jadi pertama hemat biaya, kedua sesuai dengan yang diinginkan oleh maksudnya itu interaksinya bisa berjalan. Terus waktunya juga fleksibel, Ibu sekalian. Kita dosen ini Bapak Ibu pengen pagi hari atau siang hari atau malam hari bisa ada. Bahkan saya ini kalau kemarin punya bimbingan dari Bojonegoro tapi dia rumahnya di Madiun. Kita bimbingan pas saya ke Madiun, karena saya sering ke Madiun, bimbingannya di Madiun. Itu juga bisa. Jadi itu fleksibel sekali. Selanjutnya untuk konversi masa kerja. Bapak Ibu yang punya masa kerja lebih daripada 5 tahun, nanti kita konversi untuk maksimum sehingga bisa selesai dalam 1 tahun. Jadi ya begitu. Tapi nanti kalau ada kurang-kurang ya kita
discuss, misalnya kurang sertifikat atau kurang apa, nanti kita carikan solusi. Intinya untuk RPL bagi teman-teman yang sudah bekerja 5 tahun kita optimalkan sehingga bisa selesai dalam 2 semester atau 1 tahun. Itu dari Prodi MM. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus. Sudah jelas nggih untuk Bu Dio Amali, Pak Dio Amali, bahwa untuk studi RPL ini sangat fleksibel sekali, baik dalam pembimbingan untuk tesis maupun dalam proses pembelajarannya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu nggih Bapak? Ya jelas kita akan cari solusi. Betul. Terutama untuk yang paling berat kan tesis Ibu. Siap, kita siap, carikan betul solusi Bapak, supaya hemat tenaga tetapi kualitasnya tetap terjaga. Nah itu yang kita ini kan. Termasuk dalam proses konversi nanti Bapak. Jadi walaupun mungkin masih kurang-kurang sedikit, terutama ini tadi saya melihat untuk sertifikatnya itu harus yang dikeluarkan oleh BNSP ya gitu ya. Tidak yang harus bisa diakui, tidak harus ya. Nanti sertifikat pelatihan yang misalnya dari Polda ada pelatihan misalnya manajemen risiko atau TOT tentang SDM, ya yang terkait itulah pokoknya yang mendukung itu bisa. Sekiranya yang mendukung untuk prodi yang akan diambil seperti itu ya Bapak? Ya, tergantung daripada konsentrasi yang diambil, apakah dia SDM atau kalau SDM ya kuatkan sertifikat tentang SDM. Baik. Kalau keuangan, tentang keuangan misalnya teman-teman di pengadaan barang jasa bisa menggunakan sertifikat pengadaan barang jasa, terus bisa praktek-praktek telah mengikuti TOT misalnya, terus sosialisasi gitu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi untuk kita akan berikan solusi pada teman-teman ini. Siap Bapak. Jadi untuk sertifikat buat teman-teman yang nanti berminat untuk mengambil untuk S2-nya, mulai dikumpulkan ini yang sekiranya dengan minat yang akan diambil, yang cocok seperti apa yang dipunyai oleh Bapak Ibu. Oke, kita selanjutnya. Baik Bapak, izin kami bacakan untuk terima kasih Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ini mohon izin Bu Ayu Christine untuk diuploadkan untuk kami ya Bu materi. Siap, ini untuk materi nanti kami akan mintakan ke Bu Ayu dan nanti akan kami share. Seperti itu ya Bu Ayu. Ya Bu Yanti. Alhamdulillah sudah Bu. Sudah di-share nih. Baik, terima kasih. Lanjut lagi nih ya. Materi sudah ada ya, ini di-share. Kemudian sudah saya share juga Bu Yanti, mungkin nanti dari teman-teman bisa menanyakan apapun informasi jam berapapun, kami 24 jam Bu. Wah, luar biasa Bu, pengabdian tanpa batas. Silahkan, ini untuk Sobat Ayo Sekolah, ini sudah dicantumkan dari Bu Ayu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Mungkin jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya malu untuk disampaikan di sini, bisa langsung lewat Bu Ayu saja. Seperti itu Ibu. Untuk Sobat Ayu Sinau, pertanyaan di chat sudah habis. Ini mungkin ada yang mau langsung raise hand. Silakan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, mumpung kita bersama dengan narotama. Silahkan bagi yang akan mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand, kemudian kami persilakan dan di unmute. Belum ada pertanyaan atau mungkin masih pikir-pikir, malu-malu dulu? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya Bu Ayu, saya izin mau bertanya. Untuk prodi S1 sekiranya ini untuk S1 apa saja yang dibuka untuk program RPL-nya? Karena tadi saya lihat untuk biaya-biayanya sudah ada. Ya, dari untuk S1 ya Ibu, kami semua ada RPL-nya Bapak dan Ibu. Jadi akuntansi ada RPL, manajemen ada RPL-nya, ilmu hukum ada RPL-nya, kemudian teknik sipil ada RPL-nya, fakultas ilmu komputer, sistem informasi, kemudian sistem komputer itu ada RPL-nya, PG PAUD pun juga ada RPL-nya. Kebetulan kami juga ada kerjasama kemarin dari IGTKI Jombang, sekitar 50 guru PAUD yang kuliah di tempat kami.
Jadi sekarang kan lagi penyetaraan semua nih Bapak dan Ibu. Iya. Jadi teman-teman kemarin kita ada di Sorong juga, kami juga dihukum sekitar 25 polisi itu juga kuliah di tempat kami. Jadi mereka yang memang ingin jabatan promosinya untuk menjadi perwira, kalau dulu kan mudah ya Bu, S1 itu walaupun tidak S1 bisa gitu. Nah kalau sekarang penyetaraan semuanya gitu. Di kami RPL semua. Oh, Seperti baik-baik. itu. Bisa Bu, kalau di Bisa. semuanya. Semua prodi dibuka untuk RPL, begitu. Semua prodi dibuka untuk RPL. Tapi catatan Tapi khusus dengan yang syarat- untuk kenotariatan tadi ya, Bu ya? Nah, jadi kenotariatan tadi. Kemudian ada syaratnya Bu ya, kalau misalkan RPL itu minimal untuk pengalaman bekerja 3 tahun. Minimal pengalaman bekerja Jadi 3 kalau misalkan tahun. Kalau misalkan dari SMA, kemudian langsung mau RPL, jadi memang harus bekerja dulu 3 tahun. Memang ini kan dikhususkan untuk yang sudah bekerja gitu. Betul. Jadi yang kita maksud itu kan kompetensinya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ini, Sama-sama, Bu, ini. ya. Ada lagi nih Bu, dari Dio Amali, pendaftaran mulai kapan? Apakah dibuka di semester genap ini? Atau nanti ganjil? Oke, silakan Bu Ayu. Ya Bu Yanti, jadi kami ini pendaftarannya ada gasal dan genap. Kalau misalkan gasal, ini dulu memang untuk reguler, untuk S1. Jadi di reguler S1 itu kita hanya buka di semester gasal saja. Tapi kalau untuk S2 dan RPL, kami buka sampai di bulan Maret, Bapak dan Ibu. Jadi di semester genap ini, karena kami ini mulai kuliahnya di 2 Maret, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu berminat kuliah di tempat kami, itu sampai akhir Februari. Kalau bisa, cuman kami bisa membuka itu sampai akhir Maret. Baru kami pelaporan di LIDC. Seperti itu Bu Yanti. Oh, berarti sampai untuk pendaftaran ini dibuka sampai ya. Sampai akhir Maret, tapi Akhir kami Maret. upayakan Februari ini karena tanggal 2 Maret itu sudah mulai awal perkuliahan di semester genap. Seperti itu sehingga teman-teman mahasiswa tidak ketinggalan Bu untuk mata kuliahnya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Bu Ayu. Monggo dari teman-teman, silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau Raisen silakan. Untuk teman-teman yang memang berminat untuk ke Narotama, silahkan bisa menghubungi langsung ke Bu Ayu. Dan untuk proses izin belajar nanti bisa menyampaikan langsung ke BKPSDM untuk kami terbitkan proses izin belajarnya. Tapi tentunya dengan seleksi berkas-berkas untuk proses RPL-nya di Narotama nggih. Ada lagi mungkin dari teman-teman atau dirasa sudah cukup ini? Kok malu-malu ya? Untuk biaya tadi juga sudah disampaikan, kurang lebih untuk S2 itu sebesar 21.500.000. Nggih. Masih adakah pertanyaan dari teman-teman? Kami tunggu. Atau mungkin mau langsung? Silakan, mumpung masih bersama dengan Bapak Dekan, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu nanti yang pengen japri saya bisa. Ditawari langsung ini ya, Bapak, silakan. Saya langsung ke saya, nggak usah malu-malu. Nggih, siap. Saya sering ke Magetan. Oh, gitu ya, Bapak. Saya punya kawan yang Auri itu rumahnya di itu loh Bu. Mospati. Bukan di Magetan, perumahan sebelum alun-alun belok kanan. Sebelum alun-alun belok kanan. Ya pokoknya situ lah, pokoknya begitu masuk kota Magetan nanti belok kanan itu. Oh, iya. Nggih. Saya sering ngopi-ngopi di situ. Siap, Bapak. Nggih. Mbak Ayu bisa dikasih nomor saya ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Iya, Nanti sama-sama. akan di-share nomor telepon Pak Dr. Agus. Silahkan, mungkin teman-teman masih ada yang penasaran, bisa langsung menanyakan ke Pak Dr. Agus. Nggih. Nanti akan disampaikan sama Bu Ayu untuk nomor teleponnya. Nggih. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Apa mungkin sudah cukup? Nanti
dilanjut dengan sesi tanya jawab secara pribadi, nggih. Melalui WA mungkin bisa dilanjutkan. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sebagai penutup sesi tanya jawab kami mohon pada para narasumber untuk memberikan closing statement. Kami persilakan dulu kepada Bu Ayu, silakan, mungkin bisa dibantu untuk mempersilakan. Kalau Pak Adi mungkin masih ada kegiatan lain, silakan mungkin bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Baik, rekan-rekan dari ASN BKPSDM Magetan, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan hari ini. Kemudian apa yang kita bahas hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika Bapak dan Ibu berkenan atau tertarik dengan kami, terutama bisa menghubungi nomor telepon saya. Kemudian kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin langsung bertanya nih terkait dengan kurikulum, ataupun nanti mungkin Bu, saya bisa minta nomor teleponnya Pak Huda, Bu, saya bisa minta nomor teleponnya Pak Adi, monggo bisa langsung jawab ke saya. Nanti akan kami berikan untuk nomor teleponnya Bapak dan Ibu yang ada di kampus kami. Kemudian kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin tahu kampus, bisa WA kami, ya, WA saya secara langsung bisa. Nanti akan saya dampingi Bapak dan Ibu bagaimana kampus kami, bagaimana pelayanan kami, bagaimana gedung teknik, bagaimana gedung hukum, bagaimana gedung fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, itu bisa nanti berjanji langsung dengan kami, janjian. Nanti akan kami hantarkan seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu bisa bermanfaat secara informasi, dan semoga Bapak dan Ibu berminat di tempat kami. Itu sih harapan kami, sehingga Bapak dan Ibu bisa bergabung menjadi alumni Universitas Sarotama Surabaya. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan closing statement dari Pak Agus Sukoco, kemudian Bapak Miftahul Huda, dan juga Bapak Dr. Insinyur Adi Prawito. Disilakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkomitmen untuk menguatkan atau meningkatkan kualitas SDM di Indonesia terutama, ya. Karena saya melihat setelah kita ini berkeliling ke beberapa negara, itu memang kelemahan daripada SDM kita ini di dalam peringkat level di komunikasi dan kemampuan berkolaborasi di level internasional. Maka kami dari FEB akan memberikan fasilitas itu untuk meningkatkan daripada kualitas SDM, terutama dari Magetan ini, baik dari knowledge, dari skill, maupun dari experience dan sharing dari berbagai macam akademisi dan praktisi dari level nasional dan internasional. Sehingga harapannya Indonesia menjadi maju. Dengan SDM yang maju, maka Indonesia akan maju dan akan bisa mengikuti perkembangan dunia secara global. Saya kira begitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali closing statementnya. Kemudian boleh Pak Miftahul Huda mungkin bisa menyampaikan closing statementnya. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, harapan kami dari Fakultas Hukum Universitas Sarotama dapat membantu untuk Bapak Ibu memahami secara komprehensif, memahami secara utuh hukum yang ada di Indonesia, baik secara teoritis maupun dari penerapannya. Tidak jarang Bapak Ibu dari bagian-bagian di ASN itu sangat perlu untuk mengetahui bidang hukumnya, karena kita tahu di berita-berita sekarang ini cukup banyak maladministrasi yang kemudian tidak ada niat jahat sebenarnya, dan itu ternyata cukup untuk bisa membuat ASN ini agak ketir-ketir dan bingung untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan, memberikan kebijakan-kebijakan yang solutif ya bagi masyarakat. Ya, harapan kami dengan Bapak Ibu bergabung di program studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Ibu dapat menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dengan
sesuai aturan hukum dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk closing statement kami beri kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Adi Prawito, MMMT. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sedikit saja, saya kira sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan mengupgrade keilmuan di tengah-tengah kondisi kemajuan teknologi sekarang ini. Teknologi terutama di bidang kami adalah teknologi, kita bisa mengikuti terus perkembangan zaman. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu semua yang dari ASN untuk terus mengupgrade keilmuan di dalam mensikapi perkembangan kemajuan dalam teknologi kondisi saat ini. Dan belajar adalah salah satu sarana di dalam peningkatan kompetensi tersebut. Saya tunggu di Universitas Narotama kita saling sharing, saling berbagi ilmuwan untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita dari Universitas Narotama. Beri aplaus yang meriah kepada narasumber kita pagi hari ini. Baik, dari sesi diskusi kita hari ini dapat kami simpulkan bahwa Universitas Narotama Surabaya menawarkan keunggulan pada kurikulum pembelajaran yang sangat fleksibel. Kemudian jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Narotama. Silahkan mengajukan izin belajar kepada kami di BKPSDM sehingga bisa kami proses untuk pengajuan RPL-nya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sobat Ayo Sekolah atas partisipasi aktif dari semua peserta, dan sebagai tindak lanjut dari sesi kita hari ini, kami mengundang Sobat Ayo Sekolah untuk segera bergabung bersama komunitas RPL Universitas Narotama dari Kabupaten Magetan. Dan tentunya jangan lupa untuk mengisi form daftar hadir dan form feedback yang sudah kami bagikan, karena masukan dari Sobat Ayo Sekolah sangat berharga untuk lebih baik lagi pada acara berikutnya. Dan kami berharap semoga semua peserta sosialisasi yang hadir pada hari ini mendapatkan pencerahan dan juga insight yang baik dari apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini terdapat kekurangan. Buah nanas, buah matoa, kalau dicampur gula enak sekali. Saya Yanti selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.